Hai, apa kabar semuanya? Balik lagi di Putu Reza di Figuran. Kita ngomongin mainan lagi. Dan sebelum gue ngelanjutin review untuk high grade Caliban yang sebenarnya udah jadi, tapi tinggal butuh sedikit finishing touch aja. Nah, sekarang gue pengen ngomongin satu lineup yang berbeda yang belum pernah gue omongin kayak channel ini. Ya, jadi biasanya kan gue ngomongin Gunpla ya, Gundam, terus ada ngomongin Digimon dengan figura standard amplified-nya. Nah, sekarang gue pengen ngomongin satu lineup yang sebenarnya gue juga suka. Gue punya banyak koleksinya, khususnya untuk Dragon Ball. Tapi yang gue omongin sekarang bukan Dragon Ball ya, melainkan SHF ya, SHF Chainsaw Man ya. Untuk Chainsaw Man-nya dari anime atau manga Chainsaw Man ya. Ini langsung si karakter utamanya, Denji, yang sudah berubah menjadi Chainsaw Man-nya. Ini kotaknya seperti ini. Kotaknya menurut gue kece ya, menarik banget nih. Gue kasih tunjuk detail-detailnya. Untuk bagian depannya, posenya ya, di depan. Masih dalam kotak. Tadi gue sempat sebelum beli tuh agak mengkhawatirkan nih gimana ya, palanya kan panjang gitu gergajinya, ternyata emang di kotaknya dimiringin gitu palanya. Terus di bagian belakang boxnya kita bisa lihat ya ada pose-posenya, menarik banget. Di samping sebenarnya standar cuma ada gambarnya, dan yang di depan itu dia, ini ada grafiknya si SHF Chainsaw Man ya. Ini by the way dia made in China. Sedikit berbeda sama gue juga ada SHF-nya si Power ya, si Pawa. Itu dia made in Vietnam, jadi ini agak sedikit berbeda. Satunya made in China, satunya gue dapat yang made in Vietnam, karena emang dua-duanya gue beli di tempat yang berbeda. Ini gue beli di Indonesia di marketplace, dan ini gue dapat di harga 800 sekian ribu ya, harga yang standar sebenarnya, tidak digoreng ya, harga standar. Sedangkan yang si Power itu gue beli waktu ke Korea ya, jadi waktu itu gue sempat ke Gundam Base Korea. Tadinya gue mau beli Caliburn doang, sana ternyata ada SHF juga, jadi gue beli ya. Jadi gue udah dua, nanti bakal menyusul video selanjutnya. So sebelum lanjut ya, buat yang mungkin baru ketemu channel ini, bisa di subscribe dulu supaya nggak ketinggalan untuk video berikutnya. Oke, jadi langsung aja sekarang gue akan unboxing. Sekarang kita impression aja nih, dan nge-review tipis-tipis aja tentang si Chainsaw Man ini. Oke, gue buka dulu. Kotaknya sih oke ya, kotaknya tidak ada masalah. Perfect, semuanya gue dapet. Buka. Sip. Oke, jadi di dalam boxnya itu dia ada instruction ya. Udah paperless kayaknya nih, dia udah nggak ada kertas manualnya. Biasanya kan kalau SHF yang dulu tuh ada kertasnya di belakang, ini udah nggak ada. Jadi ditaruh di bagian dalam kotaknya. Ya, ini ada cara masangin tangannya ya, buat di gergaji, terus cara ganti faceplate-nya, mukanya ya. Jadi ada muka sama dasinya, ini bisa diganti juga. Oke. Nah, itu dia. Coba ya, yang sebelahnya gue buka juga. Oke, yang di sebelahnya itu juga sebenarnya ada semacam bukan instruction, tapi ini lebih ke ngasih tunjuk, ada tangan-tangan penggantinya, ada yang kebuka, ada yang nutup, ada yang kebuka tapi jarinya nekuk ya, lebih nekuk gitu nih ya. Jadi yang ini sama yang ini itu beda tangannya. Sisanya udah sih, kotaknya lempeng, nggak ada apa-apa gitu ya, nggak dikasih kertas lagi. Kita pinggirkan dulu dan kita buka aja langsung. Ups, apa itu? Wah, patah ininya, plastiknya. Gak apa-apa, bukan kit yang patah, ini plastik covernya nih patah. Kok bisa patah gitu? Nah, ini dia sih Chainsaw Man-nya. Tahu gue kemarin Bandai juga udah ngerilis info dia bakal bikin SHF-nya si Denji ya. Ya, sebelum dia berubah jadi kayak gini. Ini Chainsaw Man-nya dulu. Oke, ini dia si Chainsaw Man-nya. Detailnya gurih sih, detailnya keren menurut gue. Ini kita cabut dulu nih plastiknya nih. Baru-baru kan biasanya gitu tuh ada plastiknya. Nah, itu udah copot. Oke, ini dia si Chainsaw Man, dan impression pertama gue, loh, copot tangannya. Impression pertama gue, bentar nih gue pasang dulu. Malah copot tangannya yang ini. Impression pertama gue ya, ngelihat ini detailnya keren sih, detailnya mantep banget. Ini apalagi di pala ya, kepalanya tuh bagus banget detailnya. Ya, jadi ini kayak dia kan emang bentuk gergaji itu bagus nih, detail-detailnya. Terus yang di pipinya gitu ya, terus giginya juga keren banget nih, taring-taringnya.
yang gue suka tuh finishingnya, jadi yang di warna oranye tuh dibikin sama Bandai jadi glossy, itu keren sih. Jadi perpaduannya itu dynamic banget menurut gue. Jadi dari mukanya itu ada yang matte finish, ada yang semi glossy, dan ada yang glossy banget nih. Yang oranye nih keren banget, gue suka banget. Detailnya juga keren. Terus untuk yang bagian gergajinya di kepala ini juga, detailnya mantep ya. Ini lumayan agak tajam sebenarnya, ya walaupun bukan gergaji beneran pastinya, tapi ini lumayan tajam kalau dipegang ya, lu pegang-pegang ini lumayan tajam sebenarnya, ya agak tajam-tajam gitu. Terus ada efek-efek darahnya, ini juga oke nih efek-efek darahnya yang di kepala, meskipun menurut gue agak kurang banyak ya, ini untuk yang kepala agak kurang banyak, tapi cakep, palanya keren banget. Terus untuk bagian tangannya juga sama nih sebenarnya nih dengan yang di kepala ya, lumayan tajam juga ini gerigi-geriginya. Oke, ini ada cat darahnya ya, di sini efek darahnya. Cuman nih gue lihat di tangannya agak kurang oke nih karena ada gapnya antara warna yang merah nih, yang darahnya sama bagian tangannya ada sedikit kurang rapet kayaknya nih, warna ini kurang nempel, jadi masih ada kayak gapnya. Terus yang sisi sebelahnya juga, cakep banget detailnya. Detailnya keren, harus gue akui ya, untuk detail-detail gergajinya, terus tadi di kepalanya itu keren banget. Bajunya juga oke ya, lipatan-lipatannya nih bisa lihat. Cuman ya mungkin agak kurang srek gue ngeliat ini sih, kantongnya aja nih, kantongnya kepisah gini ya. Jadi dia kan ada kayak, ini ada poin artikulasinya di sini untuk torsonya, untuk dadanya gitu semacam ab crunch-nya gitu. Ya cuman karena dia baju ya si Denji ini kan, si Chainsaw Man tuh ada kantongnya, dia kemeja kan, dia kantongnya kepisah gitu, agak gimana gitu yang lihatnya kalau kita lagi gerak di pinggirin gitu, agak aneh menurut gue, kayak kantongnya misah ke samping ya, nggak ngikut nih, menurut gue agak aneh. Cuman ya nggak apa-apa, masih bisa diterima. Untuk celananya juga oke, lipatan-lipatannya gue tidak melihat ada bagian-bagian yang catnya tidak sempurna atau apa. So far ya untuk di bajunya oke-oke aja, nggak masalah, cakep. Abis itu kita cek juga untuk sepatunya ya, sepatu Denji emang agak gede kan dia. Ya, oke, warnanya bagus, detailnya juga mantep ya. Jadi sebenarnya overall first impression gue untuk si Chainsaw Man ini menarik banget ya, untuk detailnya keren banget. Nah ini sebentar gue pinggirkan dulu, kita lihat isi box lainnya. Jadi selain si kitnya atau action figure-nya, kita dikasih satu faceplate. Yang menarik banget ini adalah yang dia bagian melet. Kalau ini kan mingkem nih, ya kan, mingkem. Yang ini yang dia bagian meletnya. Ya lidahnya, detailnya bagus banget sih ini. Ini detailnya keren, ya mantap sekali. Catnya juga oke, jadi lidahnya dibikin glossy sama kayak bagian orang di helmnya. Abis itu di sini juga ada dasinya. Jadi kalau yang default yang kepasang, ini kan dasinya lurus aja lempeng. Jadi mungkin dia buat kita posein lagi berdiri biasa gitu ya. Jadi dasinya lurus-lurus aja. Sedangkan ini dikasih satu lagi yang dasinya tuh bergelombang. Mungkin nih misal kalau lu lagi posein dia lagi lompat atau apa, ya nggak mungkin dong dasinya stay lurus aja gitu kan, namanya kain kan dari dasi. Jadi diganti yang kayak gini. Oke, keren banget. Dan sisanya di bawah sini dia ada tangan ya untuk ganti, ada 2 pasang untuk gantinya. Jadi ada yang ngepel tangannya ya, yang ini, dan dia kepotek di tengah ya, dua-duanya sama. Jadi dia untuk pasangnya tuh mesti kita lepas dulu. Ya, jadi sedikit berbeda sama SHF yang biasa kan, biasanya kita copot tuh dari ball head yang di pergelangan tangan. Kalau ini enggak ya, jadi kita nggak perlu nyopot dari pergelangan tangan, tapi tangannya kita copot dari gergaji ya, jadi kebagi 2 kayak gini, tinggal disatuin nanti. Ini yang ngepal dan ini tangan yang kebuka. So itu dia untuk isi kotaknya. Nih gue rekap lagi sedikit untuk isi kotaknya. Ini ada si Chainsaw Man-nya, gue miringin aja biar kelihatan nih. Kalau misalnya dilurusin gini kan kagak kelihatan ya. Jadi gue miringin aja biar kelihatan tuh agak panjang palanya. Terus di sini ada faceplate-nya pengganti 1, ini ada dasinya. Terus ada 2 pasang tangan untuk ganti. Jadi untuk aksesoris emang dia bukan yang paling banyak ya, bukan yang paling komplit wah gimana. Cuma menurut gue udah cukup banget ya, udah cukup banget. Oke, so sekarang kita lanjut. Gue mau cobain untuk kita coba ganti faceplate-nya. Habis itu gue coba artikulasi sama kita pose-posein juga. Jadi untuk artikulasinya nih, artikulasi dulu deh. Ya, jadi untuk palanya nih dia sebenarnya oke nih, dia bisa
Oke, naiknya lumayan segitu nih. Bisa naik segitu, bisa dituruninnya segini ya. Naik turun oke lah ya. Miring kiri, miring kanan ya. Oke. Diputer 360 derajat bisa, ternyata ya masih bisa. Oke. Kepala nggak ada masalah, terus dia bisa nunduk juga. Cakep. Next untuk ini yang bahunya sama badan. Oke, dia nggak banyak pergerakan ya untuk di sini, untuk dimaju-majuin dia cuman sedikit aja. Untuk angkat ke samping ya seperti ini. Jadi tangannya tuh emang kalau misalnya dilihat ya nggak yang lurus banget gitu, jadi agak bengkok gitu tangannya. Dia bukan yang lurus banget, tapi ini bisa diputer ya. Jadi tangannya bisa diputer, ini bisa lengan atasnya 360 derajat ya, bisa diputer-puter. Lengannya juga oke, ini copot mulu kayaknya ya. Ini yang bagian tangannya nih, yang sebelah kanan gue agak dia copot mulu tadi, udah 2 kali copot nih selama ngevideoin. Untuk sikunya lanjut nih, siku yang sebelah tangan sebelah kiri ya, sebelah kirinya itu dia bisa segini ditekuk ya, bisa oke nekuknya ya single joint seperti ini. Sedangkan untuk pergelangan tangan ya karena emang dia nyatu sama gergajinya jadi nggak bisa diapa-apain ya, udah tangannya mati. Jadi lu kalau mau ngeposein ya gerakinnya adalah di bahunya nih, di bahunya atau di lengannya ini. Jadi ngaturnya di sini-sini aja. Yang sisi sebelahnya juga sama, nggak ada perbedaan. So untuk pose mempose ya seperti itu. Abis itu untuk ini torsonya ya, dia bisa dinaikin segini, bisa ditekuk ke depan ya untuk kayak ab crunch-nya. Ya oke, sebenarnya cuman ya gue agak gemes aja sih ngeliat detail dari kaosnya nih karena kantong kepisah gitu atas sama bawah. Jadi kalau digerakin tuh misah kantongnya, agak gimana gitu ngeliatnya. Terus untuk pinggangnya dia bisa diputer, cuman emang agak seret nih, seret banget ya, agak seret ya, tapi bisa diputer kalau mau. Agak seret nih, bunyinya bisa denger ya. Oh. Oke, ini copot lagi ketiga kali. Ini gampang copot nih di punya gue ya. Ini tangannya yang sebelah kanan dalam ini lumayan gampang copot. Ini udah ketiga kali. Entah gue kasih counter aja kali ya. Gue kasih hitungan di video ini bakal copot berapa kali. Ini udah 3 kali dicopot soalnya. Dan emang kayaknya ini kurang ngegrip gitu ya di sini, kurang gimana gitu. Next untuk kakinya, nendang ke depan. Oke, bisa segitu. Ke belakang, oke dia bisa split ya. Bisa split depan belakang begini, nggak masalah. Terus untuk split sampingnya bisa segini ya. Split sampingnya segini, coba gue puter. Oke, kalau ini gue puter ke arah dalam ya kayak gini jatuhnya. Oke lah ya sebenarnya untuk segi artikulasi sininya. Terus ini yang di pahanya juga bisa diputer, tapi tidak 360 derajat ya. Ini nggak bisa 360, segini doang. Kayak 90 derajat ya, segini doang. Yang sini juga sama, 90 derajat, tidak bisa sampai muter-muter segala macem. Dengkulnya oke, double joint, cakep segini. Dengkulnya oke. Dan untuk ankle pivotnya juga cakep ya, ankle pivotnya bagus ya. Untuk pergelangan kakinya, pergerakannya lumayan luas, dan di ujung sepatunya tuh ada poin artikulasi juga, jadi bisa ditekuk. Ini kalau sama sneakerhead udah rusak sepatunya, ini ada kris nih kalau ditekuk begini. Gimana ya, oke lah. Untuk artikulasi menurut gue udah cakep ya, udah lumayan luas. Paling ab crunch-nya doang sama torsonya, walaupun dia bisa diputar, cuman dia nggak ada pergerakan lainnya, tapi tetap menurut gue nih udah cakep untuk artikulasi. Nah next, sekarang coba kita copot untuk mukanya. Tadi gimana ya caranya? Oke, jadi digeser ke bawah ya. Ini mukanya, ini yang ada taringnya, kita geser ke bawah. Ternyata tadi gambarnya. Oke, dasinya dulu yang gampang. Dasinya itu tinggal copot. Oke, dasinya cakep. Tinggal ini gimana ya copot ya? Ini dia. Oke, gitu ya. Ini copot, udah bagian faceplate mulutnya udah bisa gue copot. Dan ini sekarang gue pasang yang melet. Oke. Wah, ini keren sih. Oke, ini keren. Gue suka banget nih yang dia pose kayak gini. Yang pakai faceplate yang melet ya, terus dasinya diganti sama yang bergerak nih, keren banget sih untuk gue. Menurut gue ini keren kitnya. Dan satu lagi yang mungkin bisa lo tambahin sih, kalau dari gini udah jelas lo mesti punya stand ya, lo mesti pakein stand karena
ya sayang gitu kalau dia cuma didiriin tegak gitu aja statis. Menurut gue sayang banget karena dari aksesoris, efek partsnya udah lengkapin. Jadi gue coba aja. Di sini gue ada stand yang biasa gue gunakan untuk kit-kit, dan di sini gue coba. Oke, ini keren sih. Gue suka untuk posenya keren, dan kitnya dengan segala macam detail yang ada. Kayaknya menurut gue adalah kit yang sangat-sangat menarik ya. Apalagi buat lo yang mungkin suka sama Chainsaw Man, yang emang udah ngefans sama Chainsaw Man sendiri, atau mungkin sama Denji-nya ya, dan lo emang pengen nyari action figure yang keren, ini menurut gue salah satu yang bisa dibilang wajib kali ya lo miliki ya, karena menurut gue keren. Cuma dari tadi ya kekurangannya menurut gue sih cuma di ini doang yang udah gue temuin, yaitu di tangannya nih agak gampang copot ya, walaupun kita sebenarnya untuk ngegantinya tuh poin plusnya gampang ya, nggak harus narik dari ball head seperti biasa, ini tinggal dicopot gini aja. Nah kan tuh, nah itu tinggal dicopot gini ya. Jadi ini dia bolong gitu di chainsaw-nya, jadi kita nyelipin yang ada ininya nih, ada ujungnya, kita selipin di situ. Nah, seperti ini. Habis itu ditimpa. Ya tuh mbak gue lagi nyapu di bawah jadi kedengeran. Tapi nggak apa-apa. Ya tapi ini dia si Denji-nya. Oke. Ini menurut gue mantep banget ya, cakep banget sih kitnya. Gue suka banget dengan gimmicknya, dengan posenya, dengan segala macam detailnya. Adalah SAF yang keren banget. Jadi buat lo yang pingin koleksi Chainsaw Man, atau emang lo udah suka Chainsaw Man dan emang lagi pikir-pikir untuk beli si Denji ini ya, Denji yang udah jadi Chainsaw Man-nya, ini recommended menurut gue. Harganya pun juga tidak digoreng. Sementara ini kalau gue cek di marketplace masih agak di 800 ribuan, yang mana adalah harga yang cukup normal untuk sebuah SHF. Jadi menurut gue ini adalah satu yang layak gue rekomendasikan ya. Itu sih palingan dari sini. Jadi menurut gue detail udah cakep, artikulasinya oke ya, paling ada kekurangan minor sedikit. Dari segi artikulasi tadi ada yang kurang sempurna aja, kurang luas sedikit ya, tapi nggak masalah ya, paling dari si pinggangnya. Habis itu apalagi ya, udah sih palingan ini. Aksesorisnya walaupun nggak banyak tapi sudah mencukupi. Tapi yang terpenting dari sini yang gue suka adalah detailnya, mantap. Yang tangannya tadi agak gampang copot, sama palingan untuk beberapa orang yang mungkin ini agak sedikit mengganggu, yaitu nih lihat ya, torsonya ini yang bagian baju bawah sama celananya tuh kayak tuh kayak kendur gini ya gitu. Jadi kayak dia emang terpisah sama yang atas, jadi kayak emang cuman kayak gini doang. Mungkin bagi sebagian orang ganggu, sebagian orang enggak. Cuman ya menurut gue ini mungkin adalah suatu detail yang perlu diketahui ya, karena menurut gue agak lucu juga dia loose begini untuk bagian sini. Tapi ya itu dia, nggak masalah. Tetap recommended di harga yang tidak digoreng dan gampang dibeli saat ini. Cukup banyak gue lihat yang jual di marketplace Indonesia. Jadi buat yang mau beli, ini adalah SAF yang menurut gue recommended. So sekian dulu untuk review yang singkat-singkat aja, yang nggak terlalu in-depth untuk SHF Chainsaw Man. Makasih banyak nonton sampai habis. Putri Reza pamit. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan seperti biasa, have a nice day.